apapun masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi, serahkan kita kepada Tuhan. Andalkan semuanya kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Mujizat Tuhan masih ada bagi kita semua. Untuk itu tetaplah percaya dan percaya kepada Tuhan kita. Baik kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ujian kita sebagai iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya pada mujizat.
percaya Tuhan, ada mujizat di dalam Engkau. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu masih ada. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Aku percaya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi saat ini. Biarlah setiap kami yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Tuhan, diberikan kelegaan. Aku percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Sungguh aku mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kalau kami ada saat ini semua karena anugerah. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Yesus yang layak kami sembah. Hanya Engkau Yesus yang layak kami agungkan. Kami mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati kami setiap kami anak-anak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sorak-sorai sukacita boleh mengalir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita perlu berbahagia, bersukacita, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Rasa
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat, dan tentu semua karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena pagi hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, masih dapat memuji Tuhan, masih dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita selalu berdoa. Sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, setelah bangun tidur kita berdoa. Mungkin sebelum kita melakukan aktivitas kita selalu mengawalinya dengan doa. Tentu hal itu merupakan sesuatu yang positif, yang bagus dan perlu ditingkatkan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau bicara tentang doa. Mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema khotbah kita adalah prinsip dalam berdoa. Prinsip dalam berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan tidak terlepas dari kehidupan doa. Hal ini juga dapat kita lihat sebagaimana Yesus memberi teladan dalam berdoa. Dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13 ini Bapak Ibu Saudara merupakan perihal berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hal ini dilatar belakangi karena sikap orang-orang munafik yang memiliki motivasi dan cara yang salah dalam berdoa. Seperti yang kita baca dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga kepada kita orang percaya pada masa kini. Doa Bapa kami merupakan doa yang sangat terkenal sampai hari ini juga. Bahkan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apa prinsip berdoa dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Prinsip yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, prinsip yang pertama, doa yang seperti yang Yesus ajarkan adalah doa harus ditunjukkan kepada Bapa di sorga. Yesus mengajarkan bahwa jika berdoa harus ditujukan kepada dan juga ke alamat yang jelas. Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa di sorga. Bukan berdoa ditujukan kepada orang lain atau supaya dilihat oleh orang lain.
Artinya apa? Artinya Yesus memberi prinsip doa, yaitu harus ditujukan kepada Bapa, kepada Allah yang ada di surga. Hanya kepada Bapa, bukan kepada orang lain. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya jika kita berdoa, maka doa kita harus jelas ditujukan kepada Bapa di surga. Jika kita misalnya mengirim satu surat atau suatu barang kepada keluarga di luar kota atau di luar negeri, jika kita salah menulis nama, kemudian kita juga salah menulis alamat barang atau surat yang akan kita tuju, maka yang terjadi adalah barang atau surat yang kita kirim tidak akan sampai kepada orang yang kita maksud. Bahkan surat atau barang yang kita kirim akan kembali kepada kita dan pengiriman itu tidak akan berhasil. Bapak ibu saudara dikasihi Tuhan, mengapa? Karena nama dan juga alamat yang kita tuju salah. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Allah yang ada di surga, yaitu kepada Bapa kita yang maha penuh kasih. Apapun pokok-pokok doa kita yang hendak kita doakan, yang hendak kita panjatkan, sampaikanlah kepada Bapa di surga, maka Ia akan membalasnya sesuai dengan ayatnya yang ketiga. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa kita harus jelas tertuju kepada Bapa kita yang di surga, bukan kepada orang lain, bukan supaya dilihat oleh orang lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada waktu itu. Tetapi doa kita harus benar-benar tertuju kepada Bapa kita yang ada di sorga. Yang kedua, prinsip di dalam berdoa seperti yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13 ini. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Bapak ibu saudaraku, prinsip yang kedua di dalam doa seperti yang Yesus ajarkan adalah doa harus menerima otoritas kerajaan Allah dan kehendak Allah. Doa kita menerima otoritas kerajaan Allah dan kehendak Allah di dalam ayatnya yang ke-10. Selain doa harus tertuju kepada Bapa yang di surga, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa doa atau di dalam berdoa harus mengundang kerajaan Allah hadir di dalam doa kita dan menyatakan kehendak Allah terjadi di dalam setiap doa-doa kita. Artinya di dalam doa murid-murid Yesus harus sadar bahwa otoritas kerajaan Allah dan kehendak Tuhan itu yang terjadi, bukan otoritas dan juga kehendak manusia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Dan dia selalu menyatakan cinta kepada wanita tersebut, tetapi wanita tersebut minta maaf dan menolak dengan halus. Tetapi sang pemuda ini tidak mau putus asa, tidak mau menyerah. Dan dia selalu berdoa meminta kepada Tuhan. Kira-kira doanya begini, "Tuhan, jika bukan dia jodohku, jodohkanlah kami. Jika memang ada pria yang lain yang menjadi jodohnya, biarlah pria itu saya juga." Bapak ibu saudaraku, tentu doa yang disampaikan oleh pemuda ini adalah doa yang memaksakan kehendaknya sendiri. Bukan kehendak Tuhan, bukan maunya Tuhan, tetapi memaksakan kehendak dan maunya sendiri. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam doa-doa kita seharusnya yang berdaulat di dalam doa kita adalah kerajaan Allah. Dan yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Bukan apa yang kita kehendaki. Hal ini menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang taat akan otoritas kerajaan Allah. Bukan memaksakan kehendak sendiri. Nah yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, prinsip doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, doa harus ditujukan kepada pribadi yang jelas dan alamat yang jelas, yaitu kepada Bapa yang di sorga. Dan yang kedua, prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus mengundang kerajaan Allah dan juga mentaati kehendak Allah
di dalam setiap doa-doa kita. Bukan memaksakan kehendak sendiri, tetapi kehendak Tuhan saja yang jadi. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, prinsip doa dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13 yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita lihat di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip yang ketiga di dalam berdoa adalah doa permohonan kepada Allah atau doa memohon kepada Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia juga memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk menaikkan doa permohonan pribadi mereka. Jika kita perhatikan ayat 11 sampai ayat yang ke-13, ada beberapa permohonan yang disampaikan oleh Yesus yang hendak kita mohonkan kepada Bapa di sorga. Yang pertama adalah permohonan akan kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan ayat 11 firman Tuhan berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini kebutuhan kami sehari-hari secukupnya." Artinya memohon kebutuhan sehari-hari agar Tuhan mencukupkan. Yang kedua, sesuai dengan ayat yang ke-12, Yesus juga mengajarkan permohonan untuk pengampunan dosa. Dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Di dalam doa permohonan yang disampaikan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita harus datang kepada Bapa, memohon ampun atas segala dosa kesalahan kita, seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan permohonan yang ketiga, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Bapak Ibu saudaraku, permohonan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita panjatkan kepada Bapa bukan hanya permohonan akan kebutuhan sehari-hari, bukan hanya permohonan akan pengampunan dosa, tetapi juga permohonan akan perlindungan Tuhan dari pencobaan dan juga dari kejahatan. Bapak Ibu saudaraku, Filipi pasal 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi untuk tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi menyatakan dalam segala hal keinginan mereka kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam hidup ini ada hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada Allah lewat doa kita. Misalnya tentang pergumulan kesehatan untuk meminta kesembuhan dari Tuhan. Mungkin juga kita mengalami persoalan ekonomi, mengalami masalah keuangan. Kita datang memohon permohonan kita kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi dan berkat-berkat Tuhan. Mungkin juga kita sedang terluka, disakiti oleh suami, disakiti oleh istri, disakiti oleh anak-anak, disakiti oleh keluarga dan lain sebagainya. Kita terluka dan kita sakit hati dan marah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kita alami hari-hari ini, nyatakanlah segala permohonan kita kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar perihal tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kita senantiasa hidup di dalam doa, menaikkan doa kita kepada Bapa yang di surga, melibatkan kerajaannya turun dan berkuasa atas hidup kita, dan taat kepada kehendak Tuhan di dalam setiap doa dan permohonan kita, dan senantiasa memohon kepada Tuhan apapun pergumulan kita saat ini, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan tentunya biar kehendak Tuhan yang jadi, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan.
Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, tentang prinsip di dalam doa. Biarlah Tuhan kami senantiasa berdoa tertuju kepada Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, bukan kepada orang lain, bukan kepada siapapun, tetapi hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam doa-doa kami senantiasa melibatkan otoritas Allah di dalam kerajaan Tuhan. Dan juga taat akan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya hidup kami milik Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, atas doa-doa kami, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan di dalam setiap permohonan kami, baik kebutuhan kami sehari-hari, baik juga Tuhan dosa-dosa kami mohon pengampunan Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkan kami Tuhan dari pencobaan-pencobaan yang mau menjatuhkan kami, yang mau membuat kami jauh dari Tuhan. Dan luputkan kami dari segala kejahatan ya Tuhan, agar kami senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, memberkati secara jasmani dan rohani, terutama di dalam iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati iman mereka, dan senantiasa semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan terus menerus memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, senantiasa mencurahkan sukacita, pengharapan yang melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga apapun pergumulan, tantangan yang mereka hadapi hari-hari ini, kami percaya Yesuslah jawaban satu-satunya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.